Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Ruang lingkup pembinaan narapidana itu sendiri dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama yaitu pembinaan kepribadian dan yang kedua adalah pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi 1. Pembinaan kesadaran beragama atau kerohanian. 2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pembinaan kemampuan intelektual. Dan yang keempat adalah pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran beragama ataupun kerohanian bertujuan agar narapidana ataupun tahanan memiliki ketaatan, keimanan dan ketakwaan yang mantap, serta tumbuhnya kesadaran keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan hidup. Adapun pembinaan kerohanian yang dilaksanakan setiap hari di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tegal yaitu 1. Baca Al-Quran atau Iqra yang akan dibimbing oleh petugas bagian registrasi dan BIM-Kemas, kemudian BTQ atau baca tulis Quran, tausiah Al-Quran, surat Yasin, dan sholat Jumat berjamaah. Dan kemudian selain kegiatan tersebut juga dijadwalkan program kegiatan menjelang dan selama hari-hari besar keagamaan, yaitu selama bulan puasa Ramadan diselenggarakan kegiatan puasa Ramadan, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, pesantren kilat, buka puasa bersama, sholat Idul Fitri bersama, serta kegiatan keagamaan lainnya yang meliputi sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagi penganut Kristiani dilaksanakan kebaktian yang bekerja sama dengan Gereja Kota Tegal setiap 2 kali dalam seminggu, serta kegiatan Natal bersama. Kemudian pembinaan kemampuan intelektual. Penyelenggaraan pembinaan intelektual atau kecerdasan dilaksanakan dengan baik dan akan dilakukan berkesinambungan yang bekerja sama dengan Kantor Dinas Pendidikan di Kota Tegal, SKB, program penyetaraan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, kemudian juga kegiatan keaksaraan fungsional atau pemberatasan buta huruf, serta kegiatan yang selalu dilakukan secara swadana oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Kemudian pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka akan menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat terhadap hukum. Kemudian pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, yaitu integrasi merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada bidang ini merupakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya, dan kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk senantiasa patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga kelak mereka memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya, serta proses pengintegrasian ini melalui asimilasi, integrasi, cuti menjelang keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal dilakukan dengan memberikan program-program 1. Keterampilan yang meliputi menjahit atau anyaman, seperti membuat giftbox ataupun keset. Yang kedua adalah keterampilan untuk mendukung usaha industri, yaitu seperti pertukangan kayu dan lain-lain. Serta yang ketiga adalah sustainable development, yaitu meliputi kegiatan tata boga.
Pembinaan melalui Sustainable Development atau pembinaan Sustainable Rehabilitation atau pembinaan yang berkelanjutan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal merupakan inovasi lanjutan dari Lapas Tegal tentang pembinaan yang sustain atau pembinaan berkelanjutan melalui kegiatan kemandirian tata boga sebagai salah satu wadah inovasi pelayanan pembinaan kami kepada warga binaan pemasyarakatan yang berorientasi pada hasil. Adapun output dari kegiatan ini adalah satu sebagai sustainable change, yaitu adanya efek kualitatif perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan. Yang kedua adalah sustainable product quality, yaitu peningkatan kualitas produk yang menghidupkan mood warga binaan sekaligus mensejahterakan pegawai dan warga binaan pekerja melalui wadah koperasi. Yang ketiga adalah sustainable commerce atau area perdagangan inovatif yang juga sebagai wadah transfer knowledge atau ilmu dan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai bekal mereka kelak. Dan yang terakhir adalah sustainable income atau mewujudkan Lapas Tegal Mandiri yang ditandai dengan peningkatan PNBP secara bertahap. Adapun strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal adalah 1. Training livelihood opportunities atau mengarahkan warga binaan untuk mendapatkan mata pencaharian. Yang kedua adalah reprogramming community perception atau memprogram ulang persepsi masyarakat. Ini ada hubungannya dengan inovasi lainnya, yaitu untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap ex-narapidana. Yang ketiga adalah opening the mind of public and private sector atau menjalin kerjasama dengan sektor publik dan swasta. Dan implikasinya ataupun dampak yang ingin kami capai adalah meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal, baik yang masih di dalam lembaga pemasyarakatan maupun nanti saat mereka kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Kota Tegal dan sekitarnya. Sama-sama. Selamat pagi menjelang siang. Saya mau tanya, Mas, boleh? Oke. Apa manfaat perpustakaan di Lapas Tegal bermanfaat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Tegal? Banyak manfaatnya, Pak. Yang pertama bisa menambah wawasan, kedua juga perpustakaan banyak pengalaman bacaan-bacaan tentang agama atau mungkin hobi-hobi atau mungkin kreatif sangat bermanfaat bagi warga binaan. Menurut warga binaan Lapas kelas 2B Tegal, dengan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Lapas Tegal, apakah manfaat Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Lapas Tegal bagi warga binaan pemasyarakatan kelas 2B Tegal menurut panjenengan? Assalamualaikum. Menurut saya Pondok Pesantren ini membangun seluruh warga binaan yang beragama Islam itu membina diri mereka dalam bidang keagamaan, khususnya untuk mereka sendiri dan umumnya mungkin nanti setelah mereka keluar dari lapas kelas 2B Tegal ini, sehingga mereka bisa diterima dengan baik walaupun dengan status mereka mantan narapidana lapas kelas 2B Tegal yang tentunya mendapat predikat yang sedikit buruk di mata masyarakat, sehingga apabila warga binaan Lapas kelas 2B Tegal ini mengikuti program Pondok Pesantren Nurul Hidayah sehingga bisa membangun masyarakat, terutama dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Menurut saya seperti itu.